Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan. Saya Triantama Misbahuddin Usman. Saya Karyanul Maharani. Saya juga Bernamesha. Saya Nabak Oratatya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Di sini saya akan menjelaskan buku besar penutupan. Dan saya neraca saldo setelah penutupan. Dan selanjutnya saya jurnal kembali. Selamat menyaksikan. Pada pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang jurnal penutup, buku besar setelah penutupan, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Tahukah kalian bahwa saldo akun yang terdapat pada laporan laba rugi merupakan saldo sementara, sehingga saldo tersebut tidak dapat diikutsertakan ke laporan akuntansi periode berikutnya. Oleh karena itu, saldo-saldo pada laporan laba rugi dan perubahan modal harus dinolkan. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menolkan saldo akun-akun nominal yang bersifat sementara. Berikut merupakan langkah-langkah cara membuat jurnal penutup. Yang pertama, menutup akun pendapatan dengan cara memindahkan saldo akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit saldo akun pendapatan dan mengkredit saldo akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup akun beban dengan cara memindahkan saldo akun-akun beban ke akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit saldo akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit saldo akun beban. Ketiga, memindahkan saldo prepay ke modal sehingga saldo prepay-nya menjadi 0 dan modalnya berkurang. Nanti kita letakkan di sisi debit. Yang terakhir, memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke modal. Jika laba, tentunya akan menguntungkan modal, sehingga kita mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun pemilik modal. Sebaliknya, jika mengalami kerugian, tentunya mengurangi modal, sehingga kita mendebitkan modal pemilik akun dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi. Buku besar setelah penutupan. Penutupan buku besar dilakukan dengan cara memposting dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke akun buku besar yang sesuai. Setelah semua jurnal penyesuaian dan jurnal penutup diposting ke buku besar, maka perkiraan sementara, akun nominal, dan akun pembantu modal akan bersaldo 0. Sedangkan perkiraan real, yaitu akun harta, utang, dan modal tetap memiliki saldo. Di tahapan yang ketiga, setelah membuat buku besar setelah penutupan, yaitu kita menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang disusun dari akun buku besar setelah jurnal penutup dibuat. Neraca saldo setelah penutupan berisi akun-akun real saja, yaitu harta, utang, dan modal, yang berguna untuk memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dengan kredit akun-akun buku besar setelah dilakukannya penutupan. Lalu, saldo setelah penutupan tersebut kemudian akan menjadi dasar untuk membuka akun-akun dalam buku besar di periode akuntansi selanjutnya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke tahapan terakhir, yaitu membuat jurnal pembalik. Apakah yang dimaksud dengan jurnal pembalik? Jurnal pembalik atau reversing entries adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun real yang baru. Hal ini perlu dilakukan karena jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Ada fungsi jurnal pembalik. Yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian tertentu. Yang kedua,
Meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi seperti menghindari pengakuan biaya maupun mendapatkan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, untuk konsistensi supaya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian seperti pendapatan bunga, beban sewa, dan lain-lain dicatat dengan cara yang sama, baik sebelum atau sesudah adanya penyesuaian jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat dengan cara membalik AJP, namun tidak semua AJP memerlukan jurnal pembalik. Hanya ada 4 macam saja. Yang pertama, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Yang kedua, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Agar kalian lebih memahami, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, yaitu beban dibayar di muka dicatat sebagai beban. Contohnya, pada saat membuat jurnal penyesuaian, terdapat akun iklan dibayar di muka pada sisi debit sebesar 300 dan beban iklan pada sisi kredit sebesar 300. Maka, jurnal pembaliknya yaitu beban iklan kita balik posisinya menjadi di debit dan iklan dibayar di muka kita balik posisinya menjadi di kredit dengan jumlah yang sama sebesar 300. Yang kedua, yaitu pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Contohnya, pada saat membuat jurnal penyesuaian, terdapat akun pendapatan sewa di debit 100 dan sewa diterima di muka di kredit sebesar 100. Maka, jumlah pembaliknya yaitu sewa diterima di muka kita balik posisinya menjadi di debit dan pendapatan sewa kita balik posisinya menjadi di kredit dengan jumlah yang sama sebesar 100. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Sebagai contohnya, pada saat membuat jurnal penyesuaian, tercantum akun beban gaji di debit sebesar 700 dengan utang gaji di kredit sebesar 700. Maka, jurnal pembaliknya adalah utang gajinya kita balik menjadi di sisi debit dan beban gajinya kita balik menjadi posisinya berada di sisi kredit dengan jumlah yang sama yaitu sebesar 700. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya, pada saat membuat jurnal penyesuaian, tercantum akun piutang bunga pada sisi debit sebesar 500 dan pendapatan bunga di kredit sebesar 500. Maka, jurnal pembaliknya yaitu pendapatan bunganya kita balik posisinya menjadi di debit dan piutang bunganya kita balik posisinya menjadi di kredit dengan jumlah yang sama sebesar 500. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.